Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam INRI, Injil dan Inspirasi Hari Ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, tanggal 7 Mei 2021, adalah Sahabat Yesus. Dan bacaan Injil yang akan menjadi dasar permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan 17. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus dalam bacaan Injil kita hari ini mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Kalau kita dinamakan oleh Yesus adalah sahabat Yesus, maka terdapat relasi yang sungguh dekat dengan Yesus sendiri. Mengapa? Karena ada dua level sebelum kita sampai pada kata sahabat itu. Pertama, kita bisa jadi hanya kenalan. Yang kedua, kita bisa jadi hanya teman. Kalau kenal, kita kenal Yesus. Kalau teman, artinya apa? Oke, kita bersama-sama tapi tidak ada personal touch. Tetapi ketika Yesus mengatakan kita adalah sahabat-sahabatnya, berarti bisa jadi dan jelas kita diangkat oleh Yesus menjadi soulmate. Orang yang tahu luar dalam tentang Yesus. Dan sangat menarik, dalam bacaan Injil ini dikatakan, Yesus menjadikan kita sahabat karena 3 langkah penting. 1, Dia yang memilih kita. Dengan demikian, menjadi sahabat Yesus pertama-tama bukan karena usaha manusia, tetapi datangnya dari Yesus. Ini adalah sebuah hadiah, ini adalah sebuah anugerah bagi kita. Dan sebagai sahabatnya, kemudian Yesus menetapkan kita. Dengan demikian, ketika kita ditetapkan oleh Yesus menjadi sahabat, ada stempel, ada segel yang jelas. Dan segel itu berasal dari Yesus sendiri. Itu sah karena Allah sendiri yang menetapkan kita, bukan karena sebuah tindakan paksaan atau usaha dari kita. Dan yang ketiga, sebagai sahabat-sahabat Yesus, Dia menganugerahkan sebuah perutusan bagi kita. Pergi untuk menghasilkan buah. Buah apa yang dimaksud oleh Yesus? Jelas, buah itu adalah buah kasih. Kita diutus oleh Yesus untuk saling mengasihi. Dan Yesus kasih contoh yang jelas apa itu kasih. Kasih yang terbesar adalah kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan contoh karena apa? Karena Dia rela memberikan diri. Pertama, Dia turun dari surga, melepaskan kealahannya, melepaskan sebuah kenyamanan luar biasa, tempat yang menjadi tujuan hidup kita, kebersamaan dengan Allah, dan itu ditanggalkan oleh Yesus. Setelah ditanggalkan, Dia turun ke dunia menjangkau kita, dan setelah menjangkau kita sebagai sahabatnya, Dia kemudian menghambakan diri. Dan persis inilah kasih terbesar. Allah menganugerahkan keselamatannya pada kita. Yesus melakukan satu tindakan. Keluar dari diri, keluar dari kemuliaan untuk menjangkau manusia. Maka kemuliaan itu pertama-tama karena Allah hadir dan Allah menganugerahkan keselamatan itu. Kasih yang menjadi utusan kita mengingatkan kita bahwa ketika kita menjalin relasi, membangun relasi dengan sesama kita, kita terarah pada kebahagiaan sahabat atau saudara kita tersebut.
orang yang menjadi partner kita dalam membangun relasi. Kita membangun relasi dengan orang sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus ketika ia memilih manusia. Yesus pertama-tama tidak mencari kemuliaan diri, tidak mencari sesuatu yang menguntungkan dirinya. Tidak, dia yang memiliki keselamatan itu datang dan menyediakan, memberikan keselamatan itu kepada manusia. Yesus memberi, bukan menerima. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu nilai terutama dalam membangun relasi yang ditunjukkan oleh Yesus adalah memberi. Inilah nilai tertinggi, dan memberi yang dimaksudkan dengan Yesus atau oleh Yesus adalah memberi diri kita sebagai ekspresi kepedulian, empati, dan cinta kita kepada sesama kita. Maka adalah nonsens ketika kita menuntut rekan kita, bisa jadi istri, bisa jadi suami, bisa jadi anak, atau orang lain, untuk mengikuti kehendak diri kita. Kita dipanggil dalam patron Yesus, keluar dari diri, memberi diri untuk menjadikan orang lain berbahagia. Inilah tanggung jawab kita, dan ciri ini harus ada. Sebagai sahabat Yesus, kita harus mengungkapkan jalan Yesus. Legitimasi kita sebagai sahabat Yesus ketika kita persis melakukan apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.